Mobil tim liputan TV One ditabrak truk ekspedisi saat menepi di bahu jalan tol Pemalang, Jawa Tengah. Pengemudi dan 2 jurnalis meninggal dan 2 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut menimpa rombongan tim liputan program investigasi TV One di tol Pemalang, Jawa Tengah. Mobil minibus liputan yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dengan truk ekspedisi di KM 315A arah Jakarta menuju Semarang. Dalam kecelakaan tersebut 3 penumpang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Korban meninggal yaitu pengemudi bernama Sunardi, Marwan penumpang di belakang kemudi dan Alwan Syahmidi penumpang di baris ketiga. Sementara 2 penumpang luka-luka adalah Felicia Melinda, penumpang di samping kemudi, dan Geigi Yudhistira, penumpang di baris kedua sebelah kiri. Salah satu korban selamat, Felicia, menceritakan kejadian berawal saat mobil tim liputan mereka bermasalah dan menepi ke bahu jalan. Saat itulah mobil tiba-tiba ditabrak truk ekspedisi dari arah belakang. Kita mau liputan juga ke lapangan, sempat subuhan dulu di rest area belakang tuh ya, nggak jauh deh dari TKP. Terus 6:30 kita langsung berangkat lagi. Dia selama dia di bahu jalan. Terus emang berhenti di bahu jalan karena mau kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian itu pakai truk berarti. Iya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan lantai 3 markas Polda Gorontalo. Besarnya kobaran api dalam kebakaran itu sempat terekam video amatir warga. Api berkobar di lantai 3 gedung utama Polda Gorontalo di Jalan Ahmad Wahab, Kamis dini hari. Peristiwa kebakaran itu terekam video amatir warga. Api yang membesar tiba-tiba membuat panik aparat yang sedang bertugas. Sejumlah tahanan sempat dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Tak berselang lama, petugas pemadaman tiba di lokasi dan api pun berhasil dipadamkan sebelum merembet ke lantai 2 dan 1. Pihak Polda Gorontalo hingga saat ini masih melakukan pendataan kerugian akibat kebakaran. Polisi juga menyelidiki terkait penyebab munculnya api. Meski ada insiden kebakaran, Polda memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan normal. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizillah Hasan, iNews melaporkan. Ratusan guru gelar aksi solidaritas saat sidang kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sementara itu sejumlah saksi beri keterangan bertentangan saat sidang. Ratusan guru menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk dukungan moral kepada Supriyani yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, para guru menyindir proses penyelidikan kasus Supriyani yang dinilai penuh kejanggalan. Mereka juga berdoa bersama berharap Supriyani bebas. Di lain pihak, Bupati Konawe Selatan mencopot jabatan Camat Baito karena dinilai tidak netral dalam kasus guru Supriyani. Jabatan camat sementara kini diemban oleh Eselon 2 Kasatpol PP Konawe Selatan. Pencopotan ini juga karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi kasus tersebut kepada pimpinan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik dulu, saya tugaskan untuk menyelesaikan. Sementara itu 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan guru Supriyani. Fakta baru terungkap yakni adanya keterangan saksi yang bertentangan, terutama terkait waktu kejadian dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa kawal putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar MK mengabulkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan buruh. Masa buruh menggelar aksi unjuk rasa kawal putusan MK di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Gabungan buruh mulai padati area tersebut sejak Kamis pagi dan kompak menuntut agar MK kabulkan gugatan mereka. Undang-Undang Ciptaker dinilai merugikan masa depan buruh. Mereka meminta agar pasal soal upah murah, outsourcing seumur hidup hingga pesangon murah dihapus. Para buruh akan mogok nasional jika MK tidak kabulkan tuntutan mereka. Adapun polisi menurunkan sekitar 1.800 aparat keamanan untuk jaga aksi buruh. Rekayasa arus lalu lintas juga dilakukan situasional di sekitar area unjuk rasa, yaitu di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Kemudian pada kawan-kawan semua yang sudah tiba, yang sudah hadir. Saya ingin menyoroti tentang kondisi TPT sekarang, tekstil dan produk tekstil. Bahwa kita lihat sekarang sudah ribuan tenaga kerja yang di sektor tekstil itu ter-PHK-kan. Lebih dari 36.000. Apalagi sekarang kita lihat kasus yang ada terjadi di Seritek, ini juga mengancam. Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah untuk benar-benar melihat, memeriksa semua aturan-aturan yang ada, sehingga industri dalam negeri terlindungi. Kita minta semua aturan yang keluar, regulasi yang keluar dari pemerintah adalah aturan yang... Ya, sementara itu hari ini Mahkamah Konstitusi bacakan putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Sidang putusan tersebut digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Pemirsa, MK gelar sidang putusan uji material terhadap Undang-Undang Ciptaker. Gugatan tersebut diajukan oleh Partai Buruh. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak agar MK mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja. Salah satu yang disoroti adalah praktik PHK yang dipermudah dengan hanya melalui pesan singkat. Selain itu, Partai Buruh dan KSPI juga mengkritisi kebijakan pesangon rendah yang diterapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Norma pasal 79 ayat 2 huruf B yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan. 11. Menyatakan frase struktur dan skala upah dalam pasal 88 ayat 3 huruf B dalam pasal 81 angka 27 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai struktur dan skala upah yang proporsional. 12. Menyatakan pasal 88C dalam pasal 81 angka 28 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten _kota. 13. Menyatakan frase indeks tertentu dalam pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten _kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan kepentingan dan pekerja
pekerja atau buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak atau KHL bagi pekerja atau buruh. 14. Menyatakan frasa dalam keadaan tertentu dalam pasal 88F, dalam pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Menyatakan pasal 90A dalam pasal 81 angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 yang menyatakan upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi 13 DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Hak Asasi Manusia di Gedung Nusantara II DPR RI. Pembahasan pada rapat tersebut mengenai pengenalan struktural dan juga terkait Natalius Pigai meminta anggaran 21 triliun. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Pereira, menyoroti pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang meminta anggaran tambahan kementerian dari 64 miliar menjadi 20 triliun. Menurut Andreas, sebelum dilakukan, sebaiknya hal ini dibahas di internal pemerintahan terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran. Permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut dikatakan Andreas terkesan kurang relevan, mengingat anggaran tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR. Saya hadir di Asmara SHMI dari Dapil Jawa Tengah 4. Ya, intinya itu rapat hari ini adalah lebih ke perkenalan dengan menterinya, wakil menterinya, juga struktur pemerintah, struktur kementerian yang baru. Juga ada hal yang juga yang perlu dibahas yang menyangkut, karena ini kan kementerian yang dipisahkan dari Kemenkumham sebelumnya menjadi 3 kementerian, sehingga strukturnya pasti berubah. Juga ada hal yang penting, yaitu menyangkut anggarannya itu harus dibahas kembali gitu. Nah, itu nanti yang ya mungkin, tapi hari ini kami lebih banyak pada aspek perkenalan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. RK berjanji akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit daerah dan menggratiskan biaya sekolah swasta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, belusukan ke permukiman warga di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis siang. Ridwan Kamil ditemani kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan menyusuri permukiman padat penduduk di wilayah Cakung. Kehadirannya disambut antusias warga, terutama dari kalangan emak-emak. RK pun menemui dan berdialog dengan warga, membahas terkait keinginan warga untuk pembangunan rumah sakit daerah serta persoalan terkait UMKM dan dagang.
RK berjanji jika terpilih akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit hingga menggratiskan biaya sekolah swasta. Yang terbesar ternyata adalah aspirasi ingin bikin rumah sakit daerah, betul? Insya Allah itu kan kewajiban negara, ya, kebutuhan dasar pasti didahulukan. Yang kedua, tahun depan anak-anak ibu yang sekolah swasta nanti sekolahnya dibayarin, digratiskan. Sebelumnya Ridwan Kamil mengunjungi persekutuan gereja-gereja di Indonesia wilayah Jakarta. Acara ini dihadiri sekitar 100 pendeta. Dalam pidatonya Ridwan Kamil menyampaikan tentang memilih pemimpin yang adil dalam semua golongan agama. Acara ini pun dimanfaatkan sejumlah pendeta untuk menyampaikan aspirasinya terkait bantuan operasional rumah ibadah dan sekolah minggu. Sementara itu dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono terus berdatangan dari sejumlah kalangan. Kali ini ratusan khatib kembali memberikan dukungan kepada pasangan Ridho untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dukungan ini pun diberikan karena ada program pasangan Ridho yang akan memperhatikan kesejahteraan para khatib. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam relawan RK Mania mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Para relawan menilai pasangan Ridho mampu membawa Jakarta menjadi lebih maju 5 tahun ke depan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil disambut antusias saat menghadiri acara deklarasi dukungan dari ratusan relawan yang tergabung dalam relawan RK Mania di Gelanggang Remaja Pulau Gadung, Jakarta Timur. Relawan yang sebelumnya merupakan relawan Prabowo 08 Mania ini siap untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta dan yakin bisa membawa Jakarta menjadi lebih maju. Dukungannya luar biasa, tidak hanya parpol. Tadi sebelum ini saya kan kumpul ya dengan ketua-ketua parpol di kecamatan, sekarang dengan relawan yang memang sangat luar biasa. Dengan kehadiran RK Mania ini insya Allah ya Jakarta lebih tertangani, khususnya Jakarta Timur. Bukan untuk di Jakarta Timur aja ya, kita memang semua dari seluruh lapisan memang ada gitu. Nanti instruksinya akan kami berikan untuk menangkan RK 1 putaran. Dengan banyaknya dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang terus mengalir menjadi semangat bagi pasangan Ridho untuk terus turun ke masyarakat dan memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Dari Jakarta, Muharlin iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Sidul berkampanye di daerah Pejagalan, Jakarta Utara. Warga mengeluh kepada Sidul terkait kesulitan mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Sidul ke wilayah RW 08 Pejagalan, Jakarta Utara disambut meriah warga. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda Pejagalan menambah kemeriahan suasana kampanye Sidul. Didampingi anggota DPRD Darmadi Durianto, Sidul pun menyalami warga Pejagalan. Banyak warga mengeluhkan kepada Sidul terkait persoalan sulitnya mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Dalam agenda kampanyenya, Sidul berorasi dan menyampaikan program-program unggulan, seperti menaikkan insentif RT RW, petugas posyandu, Jumantik, dan Dasa Wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pameran kerja di setiap kecamatan. Bang, belangko KTP habis. Masa si KTP lama? Makanya saya bilang, saya belum bisa jawab karena kan abang belum di sana. Karena kan terindikasi apakah Dukcapil ini harus merubah KTP. Karena Jakarta itu kan daerah khusus ibu kota. KTP lama nih. Sekarang bukan menjadi daerah khusus ibu kota. Apakah itu tentu menjadi kebijakan dari DPRD. Saya jujur belum bisa jawab. Selain melakukan agenda kampanye, Sidul juga bersuah foto bersama warga Pejagalan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mantan artis sinetron, Sahrul Gunawan dan Ali Syakib beradu ide dalam Pilkada Bupati Bandung. Kedua pasangan calon menjanjikan layanan dan kesejahteraan bagi warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemeriahan acara debat Pilkada 2024 juga terasa pada debat calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
Sebelum debat dimulai, para pendukung bahkan naik ke atas podium, meneriakan yel-yel dukungan sambil berjoget. Tak hanya di ruang debat, kemeriahan juga terasa di luar arena debat. Saat menyampaikan visi misi, paslon nomor urut 1 Sahrul Gunawan Gun-Gun Gunawan menjanjikan layanan masyarakat yang prima. Sementara paslon nomor urut 2 Dadang Supriyatna Ali Syakib menjanjikan insentif untuk guru ngaji dan meningkatkan pinjaman bergulir hingga 100 miliar. Debat kedua Pilkada Kabupaten Bandung akan digelar 20 November mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Sementara itu saling balas yel-yel mewarnai debat putaran pertama Pilkada Jawa Tengah. Pada debat perdana ini cawagup kedua paslon pamer pengalamannya masing-masing yang pernah menjabat sebagai pimpinan daerah. Sedangkan di Medan, Sumatera Utara, menantu mantan Presiden Jokowi Bobi Nasution meladeni Edi Rahmayadi pada debat perdana Pilkada Sumatera Utara tadi malam. Nomor urut 1, sudah cukup? Pendukung dua paslon Cagup Jawagup Jawa Tengah saling berbalas yel-yel pada debat perdana Pilkada Jawa Tengah Rabu malam. Pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendrar Priyadi dan pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taji Yasin Maimun beradu gagasan untuk meraih simpati warga Jawa Tengah. Layak huni. Sementara pada calon wakil gubernur, mantan wali kota Semarang Hendrar Priyadi dan mantan wakil gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun dalam kesempatan ini masing-masing pamer pengalaman saat mereka menjabat sebagai pimpinan daerah. Debat perdana Pilkada Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution Surya dan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala saling beradu ide. Bobi menekankan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, sementara Edi Rahmayadi bertekad melanjutkan programnya untuk mewujudkan Sumatera Utara unggul, maju dan berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang inklusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Ahmad Ali menekankan akan menjadi pemimpin bukan hanya untuk satu golongan tertentu. Calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang inklusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, tanpa memandang agama, suku, atau golongan. Hal itu disampaikan di hadapan ratusan relawan Lentera Kasih atau Relasi. Acara deklarasi dukungan relawan Relasi ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Relawan Lentera Kasih, Sahat Martin Philip Sinurat. Ahmad Ali juga menyatakan akan mengutamakan kesetaraan dalam melayani semua lapisan masyarakat. Sementara itu, calon wakil gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Abdul Karim Al-Jufri menggarisbawahi pentingnya peran pemimpin dalam memahami kebutuhan generasi muda. Ia menekankan pentingnya ruang bagi kaum milenial dan Gen Z untuk mengembangkan ide-ide yang mampu menciptakan perubahan. Supaya setelah pelatihan diberikan modal, kemudian kita lakukan pendampingan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hanya tahu bekerja, ada orang-orang yang hanya tahu membuat produk tapi tidak tahu bagaimana memasarkan produk-produk mereka. Relawan Lentera Kasih merupakan satu dari puluhan simpul relawan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al-Jufri yang ikut berkomitmen memenangkan pasangan yang diusung 10 partai politik yang tergabung dalam koalisi beramal ini. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Firsa Mawaldi Aditya, iNews melaporkan. Pemirsa, ormas pendukung Jokowi yang dikenal dengan nama Projo berencana menjadi partai politik. Menyikapi wacana tersebut, Presiden RI ke-7 ini tidak melarang loyalisnya membentuk partai politik baru. Meski Jokowi sudah purna tugas, namun loyalisnya yang dikenal dengan Pro Jokowi atau Projo masih eksis. Dalam program Rakyat Bersuara, Bendahara Umum Projo, Panel Barus nyatakan tidak menutup kemungkinan Projo berubah menjadi partai politik. Perlu saya sampaikan bahwa memang agenda Kongres adalah salah satu agenda yang akan kita lakukan. Dan secara jadwal insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di bulan Desember. Dan memang salah satu isu yang cukup strategis dan akan dibahas adalah terkait transformasi Projo ke depan. Projo, oke. Projo apakah ormas? Benar ormas dong? Ormas. Apakah Projo ormas atau jadi partai politik?
Iya. Nanti dibahas ya. Iya, jadi transformasinya seperti apa ya dibahasnya di Kongres saja. Yang jelas kalau Pak Jokowi udah bilang terserah, berarti udah dapat restu, gitu ya. Itu asumsinya Aiman saja. Kan kalau nggak bilang jangan, gitu kan. Kalau terserah berarti asumsinya boleh dong dibilang udah dapat restu, gitu ya. Bagaimana kehendak rakyat saja. Oke. Wacana Projo menjadi partai sudah sampai ke telinga Jokowi. Ia pun tidak melarang loyalisnya membentuk partai baru. Mungkin apakah tetap sekarang jadi relawan atau jadi parpol? Ya terserah Projo. Terserah Projo. Ada tuh yang mungkin enggak. Projo dibentuk pada tahun 2013. Ormas ini berupa wadah relawan untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu. Deklarator Projo diantaranya ada kader PDI Perjuangan dan aktivis mahasiswa 1998. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, organisasi kemasyarakatan Ormas Projo menyatakan niat menjadi partai politik setelah selama ini berstatus sebagai kelompok relawan pendukung Joko Widodo. Sejumlah pihak menilai momen ini sebagai ujian terhadap kekuatan politik Jokowi usai tak jabat lagi presiden. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami panel Barus Bendahara Umum Projo dan juga Bang Nyarwi Ahmad, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nyarwi, Bang Panel. Sore, Juno. Ya, dengan Juno di studio. Iya, Selamat sore, Juno. Oke. Saya ke Projo dulu deh, ke Bang Panel. Bang, ini kan kalau kita lihat rencana Projo menjadi parpol kan sebenarnya sudah kita dengar kemarin-kemarin, bahkan setelah Pilpres sempat menguat, tapi lagi-lagi dibantah. Nah, kalau sekarang ini makin kencang dan disebutkan tadi bahwa bisa saja jadi parpol. Pertanyaan saya yang pertama, Bang, kenapa sekarang, Bang Panel? Ya, isu Projo menjadi parpol ini kan ramenya di teman-teman wartawan. Oke, baik. Jadi saya menyampaikan dalam setiap kesempatan ya bahwa Projo menyongsong sebuah agenda organisasi, di mana agenda organisasi itu adalah Kongres, dan Kongres sendiri adalah forum tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan organisasi. Nah, sampaikan bahwa dalam forum Kongres itu diperbolehkan ya mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Salah satu isu strategis yang akan dibahas adalah isu soal transformasi organisasi Projo ke depan seperti apa. Nah, ini kemudian diterjemahkan oleh teman-teman partai politik, perubahan bentuk organisasi Projo disimpulkan akan berubah menjadi partai politik, gitu loh. Nah, kenapa isu transformasi organisasi ini menjadi isu yang penting untuk dibahas dalam Kongres ketiga? Karena ada basisnya, Mas Arjuno. Jadi ini kan besok menghadapi Kongres ketiga. Baik. Setelah kita sudah melewati Kongres pertama dan kedua di 5 tahun dan 10 tahun yang lalu. Tentu ya Projo pada saat Kongres pertama dan kedua akan berbeda situasinya di Kongres ketiga. Situasi yang kita hadapi berubah, kondisi berubah, tantangan berubah. Oke, Bang Panel, nampaknya saya pikir adalah wajar juga untuk melakukan adjustment ya, harus adaptif gitu. Jadi itu satu hal yang wajar gitu. Nah, mengenai seperti apa transformasinya ya, seperti apa perubahan-perubahan yang harus dilakukan, itu nanti semua tergantung pada kedaulatan anggota Projo di seluruh Indonesia dalam forum Kongres sebagai forum pengambilan keputusan tinggi. Cuma saya sampaikan juga kesadaran, cara berpikir, cara bertindak teman-teman pengurus Projo di seluruh Indonesia sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan rakyat, kehendak rakyat. Jadi saya menyampaikan dalam kesempatan sore hari ini ya
bagaimana transformasi Projo ke depan, jadi apa itu sangat dipengaruhi dengan kehendak rakyat. Tentu kita juga akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua Dewan Pembina kami yang namanya Pak Jokowi. Dan tidak mungkin kita tidak meminta nasihat, masukan, ya arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang hari ini adalah Presiden Republik Indonesia ke-8. Karena Projo telah menyampaikan komitmennya ya untuk memastikan mengawal pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini solid, sukses hingga akhir. Kami juga berharap pemerintahan Prabowo ini bisa membangun jembatan bagi kemajuan Indonesia. Jadi nanti tadi Anda menyebutkan bahwa possibilities itu mungkin ada, tapi lagi-lagi ada adjustment nantinya untuk dalam Kongres. Plus kalau Anda melihat tadi, Anda menyebutkan bahwa approval dari Pak Jokowi dan Prabowo ini penting. Kalau Pak Jokowi kan kita tahu ada statement yang tidak melarang loyalisnya. Ini maknanya apa nih, Bang Panel, kalau dari Anda? Iya, itu kan gini loh, berita tentang atau isu mengenai Projo kemudian jadi parpol ini kan menggelinding kembali setelah ada stop oleh teman-teman wartawan pada saat Pak Jokowi makan soto di Triwindu Solo sana. Kemudian statement Bapak Jokowi dikonfirmasi ke kami gitu loh, dan itu kemudian jadi perbincangan di publik gitu loh. Baik. Jadi lagi-lagi ya kita masih lihat dan Anda juga tadi menyebutkan bahwa ini tidak hanya tergantung dari Pak Jokowi, juga Prabowo juga masih kita tanya pendapatnya kurang lebih seperti itu. Saya ke Bang Nyarwi. Bang Nyarwi, kalau kita lihat transformasi Projo ya walaupun tadi tidak secara eksplisit akan menjadi parpol, namun kemungkinan itu mungkin ada dalam nanti Kongres. Anda melihat keputusan ini, apakah memang sesuatu yang menurut Anda ya hal yang tidak bisa kita duga, atau memang sebenarnya bau-baunya sudah lama memang Projo akan jadi parpol? Bang Nyarwi. Ya, begini, sebenarnya secara formal Projo kan bukan partai politik. Ya. Tapi kalau kita lihat kan kekuatan Projo, baik di era pemerintahan Pak Jokowi, khususnya yang ke periode kedua ya, pun pada masa pemerintahan Pak Prabowo ini, itu kan bargainingnya sudah setara dengan partai politik. Indikatornya apa? Indikatornya apa? Tidak menjadi andalan kan dalam kampanye, misalnya pemenangan Pak Prabowo juga diperhitungkan kontribusinya, gitu ya. Terus yang kedua, beberapa pimpinan Projo, khususnya Ketua Umum ya, Pak Budiari itu kan juga mendapatkan posisi terlepas bahwa juga profesionalitas. Dia menjadi posisi menteri, dulunya Wamen di Mendes, kemudian Kominfo, di masa Pak Prabowo menjadi Menteri UMKM. Kita lihat kan itu levelnya ketua umum partai politik gitu ya, biasanya begitu, atau pimpinan partai politik. Jadi simbolikally, secara simbolik Projo itu powernya saya lihat sudah seperti partai politik. Tapi perlu nggak Bang Nyarwi Projo jadi parpol? Nah, saya belum selesai tadi. Cuma kemudian kan Projo ini genealoginya kan ormas, ya. Ormas gitu loh. Jadi ormas yang lahir salah satunya karena apa? Karena dukungan kepada Pak Jokowi. Ya, artinya ada kumpulan masyarakat yang simpati, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini simbol dari rakyat, pemimpin rakyat, dan itu kemudian berkumpul asosiasi di situ. Nah, di sini yang kemudian Projo ini kan dilematis ya, Juno. Ini Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, namanya kok Projo gitu ya. Ini dari nama saja kan kemudian orang bertanya gitu loh. Nah, dari sini maka wajar kalau tadi Bung Panel ngomong ya ada kemungkinan bertransformasi, ya pasti harus bertransformasi, bukan ada kemungkinan. Cuma mana itu yang kemudian kita tunggu kan gitu. Hanya kemana itu. Nah, pertanyaannya kan apakah Projo itu harus kan gitu bertransformasi kepada menjadi partai politik. Nah, ini saya kira itu ada banyak pertimbangan yang harus dilihat ya, Juno ya. Pertama, tanpa bertransformasi menjadi partai politik, kekuatan simbolik Projo di hadapan elit seperti partai politik. Itu satu. Terus yang kedua, tapi memang kalau tidak bertransformasi di partai politik gitu ya, kemudian entitas Projo itu akan mengundang pertanyaan juga.
ini Projo ini dalam periode pemerintahan Pak Prabowo Gibran terus gimana itu positioningnya dan seterusnya, entitasnya, jenisnya kayak apa, jenis kelaminnya itu akan ditanya orang gitu loh. Nah yang ketiga ya Bung Juno gitu ya. Kekuatan Projo kalau kita lihat ya sebenarnya cukup mampu kalau saya ditanya ya untuk menganalisis gitu, cukup mampu untuk menjadi partai politik karena apa, jaringannya banyak, luas gitu ya, dan terkonsolidasi lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun itu modal besar, itu modal besar. Biasanya partai-partai baru dulu gitu kalau kita lihat masa reformasi itu tertolak karena nggak punya jaringan itu oleh ormas. Mas ya kemarin ramai soal PKB karena memang PKB kelahirannya nggak lepas dari NU. PAN tidak lepas Muhammadiyah dan nah sekarang pertanyaannya gitu ya, Projo sudah punya resources ya, jaringan dan seterusnya, apakah akan memilih menjadi partai politik? Nah ini ada pertanyaan besar di sana, Junona. Kenapa? Ada konsekuensi menjadi partai politik, tentu akan kemudian terikat dengan berbagai hal yang terkait dengan regulasi politik. Ya, pertanyaan saya nih, kalau Projo jadi parpol ya, sebelum saya ke Bang Panel, sebenarnya partai lain seperti PSI misalnya sudah punya tagline kan partainya Jokowi. Lalu kita tahu Jokowi kan sudah bukan presiden lagi saat ini. Banyak anggapan beliau tidak sekuat dulu. Anda melihat dua item ini bagaimana harusnya Projo menyikapinya? Ya, kalau menurut saya Projo dengan PSI itu beda, Bung Juno. Kalau PSI itu sekarang ya karena ketua umumnya Kaisang bisa dikatakan partainya anaknya Pak Jokowi itu ya. Kalau itu misalnya jadi bukan partainya Jokowi juga kalau itu ya. Terlepas orang mengaitkan, nah itu kan Kaisang anaknya Pak Jokowi. Iya, tapi ketua umumnya kan di situ Kaisang ya, PSI, dan ada Dewan Pembina, ada bahkan PSI itu lahir duluan lama ya, bahkan sebelum kemudian menyatakan dukungan Pak Jokowi. Nah, Projo ini agak beda nih. Kan gitu, dari awal itu arahnya itu katakanlah kalau di literatur itu lahir bersamaan dengan political voluntarismenya Jokowi, kira-kira gitu ya, bersamaan dengan kekuatan populismenya Pak Jokowi. Nah kira-kira gitu. Bang Nyarwi. Di sini yang genealoginya berbeda. Nah pertanyaannya, PSI saja yang punya resources cukup mapan kemarin tidak bisa lolos parliamentary threshold. Nah pertanyaannya adalah Projo bagaimana gitu, berani nggak gitu? Jangan-jangan Projo punya kekuatan lebih juga, Juni. Saya ke Bang, gitu. Kita kan nggak tahu gitu loh. Saya ke Bang Panel dulu. Ini waktunya tuh, saya tuh punya banyak pertanyaan. Saya pengen Bang Nyarwi terus diskusi, tapi kita lagi-lagi waktunya terbatas. Saya ke Bang Panel. Bang Panel, kalau pertanyaannya tadi juga dari Bang Nyarwi dan saya bahwa kalau nanti Projo jadi parpol, ini tantangannya lumayan berat karena partai-partai baru, bahkan PSI pun ya juga tidak bisa serta-merta langsung mengalahkan partai lama. Plus juga ini tantangan Projo, apakah bisa membuktikan kepada publik bahwa Projo memang punya massa? Karena kan selama ini image-nya ya volunteer, orang-orang yang hanya dekat dengan Pak Jokowi. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Panel? Ya, saya tidak membantah apa yang dibilang Pak Nyarwi ya dalam beberapa hal tadi. Ya, perlu saya tegaskan bahwa Projo ini memang lahir ya bersamaan dengan bagaimana kita mendorong ya kepemimpinan Pak Jokowi di 2014 ya. Di sana terselip sebuah harapan, Projo lahir di sana untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu ya. Dan secara organisasi Projo itu basicnya tadinya kan ya voluntarisme tadi, relawan-relawan yang kemudian dalam kongres kedua bertransformasi, menata diri ya sebagai sebuah alat perjuangan menjadi ormas politik nasional yang di dalamnya ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Jokowi sendiri. Gitu. Nah, mengenai transformasi berikutnya ya, ini yang menjadi pertanyaan besar kan, transformasi ke depan. Karena tadi fakta memang situasinya berubah gitu ya. Kita alat ini harus adaptif pada situasi yang berubah. Cuman perubahannya seperti apa, itulah kedaulatan tertinggi anggota Projo dari seluruh Indonesia nanti tumpah di dalam forum pengambilan keputusan tertinggi yang namanya Kongres gitu loh. Nah tapi
ya dalam proses perjalanannya per hari ini kita sampaikan bahwa Projo tetap akan hidup bersama dengan rakyat, mengawal, berkomitmen mengawal pemerintahan yang sudah kita dorong, kita sudah menangkan kemarin Pak Prabowo Gibran, karena kita pemerintahan ini akan melanjutkan dan pemerintahan ini akan membangun sebuah jembatan menuju kemajuan Indonesia, gitu loh. Nah, fakta yang berikutnya, hari ini juga Pak Prabowo memimpin, jadi kita juga akan meminta tentu masukan, arahan dari beliau, gitu loh, untuk terus bisa mengawal pemerintah ke depan. Dan cita-cita hari ini Projo clear, saya sudah sampaikan juga bahwa cita-citanya adalah mengawal dan memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, Projo harus tetap hidup bersama rakyat. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, pertanyaannya perlu ada adjustment nggak terhadap bentuk organisasi? Kalau memang nanti forum kongres menyatakan kita tetap ormas, ya kita harus tunduk dan patuh pada keputusan kolektif itu. Baik. Gitu loh. Bang Panel. Jadi namanya Projo ini kan aktif saja. Gitu loh. Kita harus setia pada cita-citanya. Baik, oke. Jadi adaptif tadi ya, kita lihat nanti Kongres kira-kira keputusannya seperti apa. Bisa saja tadi karena mungkin belum kebutuhan, ya tetap jadi ormas. Dan tidak menutup kemungkinan kalau jadi parpol, Pak Jokowi bisa jadi turun gunung dong. Memimpin mungkin ya, tapi nggak tahu nanti. Waktunya ya. Kita diskusi dulu Pak Nyarwi ini. Oke. Bang Nyarwi, ini waktunya terbatas, tapi lagi-lagi kita dapat poinnya tadi. Insya Allah kita besok ngobrol-ngobrol lagi soal ini. Karena ada beberapa pertanyaan yang belum saya bisa tanyakan. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Bang Panel Barus, ya, Bendahara Umum Projo, dan juga Bang Nyarwi atas insight-nya. Sehat-sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Ibu Kota Nusantara masih terus dilakukan. Hingga saat ini sudah ada 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata 87%. Hingga saat ini sudah ada 51 pemrakarsa yang melakukan pembangunan di Ibu Kota Nusantara dan sudah ada 16 paket pekerjaan konstruksi dengan progres rata-rata 87%. Tercatat ada beberapa bangunan yang dibangun oleh pihak swasta yang sudah selesai, yaitu Hotel Nusantara, Telkom Smart Office, PLTS IKN 5 MW, dan Pusat Pelatihan PSSI. Ada pula beberapa bangunan yang belum selesai seperti hotel dan rumah sakit yang dibangun oleh pihak swasta. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan untuk progres infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yakni Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Istana Garuda, progresnya mencapai 99,1%. Istana Negara dan Lapangan Upacara progresnya 87,6%, serta Kantor Sekretariat Presiden yang progresnya sudah 94%. Ada juga Kantor Sekretariat Negara yang sudah 99,1%. Pada saat ini juga terdapat ekosistem terbangun 2024 dengan progres pembangunan infrastruktur 100% atau telah selesai. Ini yang dilakukan oleh pihak lagi-lagi adalah investor ataupun non-APBN, yaitu 1 Hotel Nusantara, Pusat Pelatihan PSSI. Sebetulnya Pusat Pelatihan PSSI ini adalah kombinasi antara dari FIFA dan juga ada dukungan APBN. Kemudian Telkom Smart Office, Public Transport EV, dan PLTS IKN 50 MW yang mudah-mudahan akan segera selesai. Sementara itu, pembangunan kantor Kementerian Koordinator Kementerian PUPR masih mengacu pada Kemenko yang ada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berjumlah 4 Kemenko. Rincian progres pembangunannya yakni Gedung Kemenko 1 sudah 94%, Kemenko 2 sudah 61,2%, Kemenko 3 sudah 85,4%, dan Gedung Kemenko 4 sudah 92,1%. Total di dalam kompleks kantor Kemenko terdapat 4 gedung sehingga total gedung yang ada sebanyak 16 unit.
Kementerian BUMN bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah sepakat membentuk tim Project Management Officer guna dapat mendukung peningkatan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dan menumbuhkan perekonomian nasional dari sektor pariwisata. Kementerian BUMN bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah sepakat membentuk tim Project Management Officer guna dapat mendukung peningkatan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menumbuhkan perekonomian nasional dari sektor pariwisata. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN telah berkomitmen untuk terus mengintegrasikan seluruh komponen mulai dari transportasi, bandara, perhotelan hingga infrastruktur pendukung. Kami bersepakat kita akan membuat tim Project Management Officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita terus tingkatkan. Karena memang sesuai dari visi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, di mana pariwisata adalah salah satu ini bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Ya. Dan sudah terlalu lama juga ya kita tertinggal dengan negara-negara Asia Tenggara. Karena itu kita penting mendukung Menteri Pariwisata untuk mensukseskan program daripada Bapak Presiden. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga tetap menjaga kesuksesan yang telah dicapai di beberapa destinasi wisata, seperti Borobudur yang telah berhasil disulap menjadi wisata religi, serta Mandalika yang telah berhasil dijadikan daerah wisata sport tourism, dan juga daerah Bali yang terus dibenahi dengan proyek-proyek wisata baru seperti di Benoa. Sementara itu, Kementerian Pariwisata menyatakan terus berupaya membuat harga tiket penerbangan lebih terjangkau. Menteri Pariwisata yakin dengan turunnya harga tiket, target wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta dapat tercapai. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengaku akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait soal penurunan harga tiket pesawat. Pasalnya dengan harga tiket penerbangan lebih terjangkau, target wisatawan mancanegara sebanyak 14 juta dapat tercapai. Selain itu, Menpar Putri Wardana juga akan mengoptimalkan aksesibilitas dan transportasi. Widianti menambahkan selain berupaya agar harga tiket penerbangan lebih murah, Kementerian Pariwisata terus berupaya mempromosikan pariwisata yang berkualitas dan menggencarkan pariwisata Indonesia ke luar negeri dengan cara ikut mempromosikan destinasi wisata ke Indonesia ke high quality tourism. Tentu kita akan promosikan lebih ke high quality tourist, menggalakkan promosi ke luar negeri lebih banyak lagi, tapi mengenai aksesibilitas ya, transportasi, harga tiket yang terjangkau, kita harus segera atasi bersama KL yang lainnya supaya Wisman dan Wisnus terutama bisa travel di Indonesia lebih murah. Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang jutaan pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban para pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang terdampak krisis. Kementerian UMKM menyebut kebijakan ini nantinya akan diatur dalam peraturan Presiden tentang pemutihan utang hingga 6 juta pelaku UMKM, nelayan, dan petani. Nantinya perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapus bukukan. Tujuan utama dari inisiatif kebijakan ini adalah untuk meringankan beban para pelaku UMKM dan petani yang terdampak krisis dan mengentaskan kemiskinan. Meski demikian, rencana ini masih dalam proses kajian dan sinkronisasi hukum. Rencananya sendiri pernah digaungkan Presiden ke-7 Joko Widodo lebih dari setahun yang lalu. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Gedung Kementerian Perhubungan. Kunjungan ini merupakan rapat kerja dengan jajaran Kementerian Perhubungan untuk membahas program kerja 100 hari, di antaranya proyek infrastruktur yang terkait konektivitas mobilisasi masyarakat.
Ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi beserta jajarannya. Dalam pertemuan ini dilakukan pembahasan beberapa proyek infrastruktur yang terkait dengan konektivitas mobilisasi masyarakat agar dapat segera diresmikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Program penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas ini menjadi bagian dari program kerja 100 hari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Perhubungan. Kami juga membahas beberapa program 100 hari kerja yang bisa dikatakan sebagai target jangka pendek. Ada beberapa proyek infrastruktur terkait dengan konektivitas lagi, ya, transportasi baik itu di darat, laut, udara maupun elemen dari perkereta apian yang menjadi sendi-sendi utama dari perhubungan di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program pemenuhan gizi nasional. Anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dalam menyongsong Indonesia Emas. Ya, dari total anggaran 71 triliun rupiah, sekitar 63 triliun dialokasikan untuk program inti pemenuhan gizi, seperti penyuluhan gizi, distribusi makanan bergizi, dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber makanan yang sehat. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting dan meningkatkan status gizi pada anak secara keseluruhan. Pemerintah juga menyiapkan 7 triliun untuk program dukungan manajemen yang digunakan untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan program termasuk pelatihan tenaga kesehatan, penyediaan alat pemantau gizi, dan sistem informasi untuk memantau perkembangan program secara real time. Badan Gizi 71 triliun itu terdiri dari program pemenuhan gizi nasional itu ada 63 triliun 356 miliar 823.500.000 rupiah, tapi juga ada program dukungan manajemennya, ya, itu 7 triliun 433 miliar 176.500.000 rupiah. Ya, pemirsa, langkah pengurus PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas menghadapi sederet kendala. Tercatat 5 pemain tidak mendapat izin dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk bergabung ke timnas Garuda. Siapa saja pemain yang gagal dinaturalisasi dan apa alasannya? Berikut pemaparannya. Pemirsa, langkah pengurus PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi sederet kendala. Tercatat 5 pemain tidak mendapat izin dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk bergabung ke timnas Garuda. Siapa saja pemain yang gagal dinaturalisasi dan apa alasannya? Kita simak infografis berikut ini. Yang pertama adalah Sam Stein yang bermain untuk klub Eredivisie FC Twente. Stein yang telah mengemas 8 gol dan 2 assist dari 10 laga Eredivisie musim ini dinilai memiliki darah Indonesia sehingga cocok membela timnas Garuda. Namun ternyata gelandang 22 tahun itu tidak memiliki darah Indonesia dan murni berdarah Belanda. Kemudian ada Mauresmo Hinoke yang sempat membela timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024 di Prancis bulan Juni lalu. Berkat kiprah apinya di ajang tersebut, PSSI berniat menaturalisasi pemain klub Liga 2 Belanda Top Os itu. Akan tetapi setelah pengecekan dokumen, Mauresmo Hinoke tidak dapat dinaturalisasi karena darah Indonesia Mauresmo Hinoke berasal dari kakek buyutnya. Nah, sesuai aturan, syarat seorang pemain beralih federasi yaitu memiliki darah Indonesia maksimal dari ayah, ibu, atau kakek nenek. Kemudian ada nama Ryan Flamingo yang membantu PSV Eindhoven menang 10 kali beruntun di Eredivisie musim ini. Ryan sempat mengirim kode ingin membela timnas Indonesia melalui media sosialnya. Sayangnya, Ryan tidak bisa dinaturalisasi lantaran darah Indonesia yang dimilikinya berasal dari sang buyut.
Ada juga nama Dan Roth yang memiliki gaya permainan seperti Arjen Robben. Ia disebut-sebut memiliki darah Indonesia. Namun setelah dilakukan pengecekan, Dan Roth ternyata tidak mempunyai darah Indonesia. Nah, terakhir pemirsa, ada nama Joel Pirro yang bermain untuk klub Inggris Leeds United. Kata Pirro pada namanya membuat ia dianggap memiliki darah Indonesia. Namun lagi-lagi setelah dicek, striker yang telah mengemas 4 gol di Liga 2 Inggris musim ini sama sekali tidak memiliki darah Indonesia. Ya pemirsa, kegagalan naturalisasi kelima pemain ini dipastikan tidak akan menghentikan upaya PSSI untuk mencari pemain keturunan guna memperkuat timnas Indonesia agar bisa berprestasi di level dunia. Ya, jelang Piala Asia U20, Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Skuad asuhan Indra Syafri ini terus berlatih sebelum berangkat ke Jepang untuk mengikuti pemusatan latihan lanjutan dan uji coba dengan sejumlah tim. Di bawah terik matahari, Timnas Indonesia U20 kembali menggelar training camp atau pemusatan latihan di Gianyar, Bali, Rabu pagi. Pemusatan latihan ini digelar untuk persiapan tim jelang mengikuti Piala Asia U20 2025 di Tiongkok Februari mendatang. Sebanyak 33 pemain mengikuti sesi latihan di bawah arahan Coach Indra Syafri. Saat ini seluruh pemain dalam kondisi fisik yang prima usai bermain di klub masing-masing. Kita berdiskusi dengan pelatih-pelatih klub, mana yang memang mereka butuhkan untuk ikut berkompetisi, mana yang bisa mereka lepas untuk TC. Dan ini kita bikin terbuka dan tertutup. Dan alhamdulillah ya kita berkomunikasi baik dengan semua pelatih klub. Selanjutnya skuad Garuda Muda akan berangkat ke Jepang untuk melakukan pemusatan latihan lanjutan dan uji coba dengan 5 tim yang telah dipersiapkan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan.